paginya saya panggil, dia nggak nyaut, nggak nongol. Akhirnya saya naik ke posisi dia, jadi ke atas ini jeram itu, nggak ada Mas, orangnya nggak ada. Tetapi tim SAR menemukan pakaian dan tasnya Gagah itu di lokasi Iqbal. Jadi setelah peristiwa itu, setelah musibah itu, saya mencari teman saya ini 7 kali setiap tahun pada tanggal yang sama. Nah, setiap kali pencarian itu yang terasa adalah saya tidak dikehendaki berada di sana. Masalahnya kan begini Mas, teman saya ini bukan meninggal loh Mas, hilang. Jadi ada penasaran yang besar, apa yang sesungguhnya terjadi. Ini saya boleh jujur ya, kenapa mati aja nggak cukup? Apa maunya Tuhan? Kenapa mati nggak cukup? Kenapa harus hilang? Apa salahnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Opsan Obrolan Santai. Om, hari ini kita kedatangan lagi pendaki legendaris Om. Iya, tentunya menarik kalau ngomongin tentang pendakian gunung, iya. Betul, cuman kali ini mungkin sangat mix up ya, sangat bercampur perasaannya, kisah-kisahnya. Iya, dan ini ada Pak Alex. Halo Pak Alex. Halo Pak Alex. Terima kasih. Sama-sama Pak. Gimana Pak, sehat Pak? Ya, sehat. Alhamdulillah sehat. Berarti pendakinya itu udah dari kecil juga Pak? Saya mulai mendaki ketika sudah kuliah. Oh, sudah kuliah? Iya, sudah kuliah. Nah, itu gimana tuh Pak Alex? Kenapa Pak Alex bisa sampai muncul di berita-berita nasional ya pada saat itu? Gimana tuh ceritanya? Ya, pada waktu itu saya sudah mendaki 12 kali di seputaran Jawa Tengah. Pada saat itu kita mendaki itu secara terstruktur Mas. Jadi kita awali dari gunung yang paling pendek ke yang tinggi sampai terakhir rajanya kan gitu. Cuman pada waktu itu beda sama sekarang. Sekarang ini bukit didaki. Kalau dulu enggak. Jadi untuk didaki dan dihitung sebagai pendakian ketinggiannya harus di atas 3000. Kecuali dia punya kesulitan khusus, misalnya Gunung Merapi. Gunung Merapi itu cuma 2900, tapi itu di masa kami tetap aja dihitung karena itu punya nilai kesulitan. Nah, ketika tinggal Gunung Slamet yang belum saya daki, maka mulai kan cari temen siapa yang bisa nemeni. Nominator pertama tentu saja Iqbal. Iqbal ini sejak SMA dia sudah jadi pendaki. Jadi kalau dari usia lebih dulu naik gunungnya, Iqbal lebih lama dari saya, ya lebih senior. Tapi saya lebih banyak di pendakiannya. Jadi Iqbal itu waktu itu hanya mendaki sekitar Sindoro Sumbing gitu. Kemudian bersama saya dia mendaki Merbabu dan lain-lain. Nah, beda situasi saat itu tahun 85 sama sekarang itu. Dulu internet belum ada. Kemudian kalau kita mau mendaki, yang harus kita lakukan adalah beli peta di Gramedia kan. Nah, sehingga kita tahu ini desa tertingginya mana. Nah, kita ke situ. Baru di situ kita cari kalau orang mau naik ke situ itu lewatnya mana gitu. Jadi di kebanyakan gunung ada prosentase di mana kita harus terabas jalan. Buka alas. Iya, karena biasanya yang kita ikuti adalah jalan penduduk setempat untuk cari kayu, cari rumput, atau rute aliran air gitu. Jadi pasti ada porsi di mana kita harus bikin jalan sendiri. Nah, khusus untuk Gunung Slamet ini sebenarnya infonya bagi kami sudah cukup. Kenapa? Karena selain punya peta, kami juga punya temen, waktu itu temen kuliah yang aslinya Purwokerto dan waktu SMA dia udah mendaki di situ. Nah,
Satu lagi tentang pendakian pada masa itu pada lazimnya dilakukan secara tektok. Jadi karena perlengkapan dan sebagainya waktu itu kan belum banyak terdukung, apalagi untuk kami sebagai pendaki ilegal ya. Pendaki ilegal. Ya, Oke. ya akhirnya kita harus tektok. Nah, kenapa kami jadi pendaki ilegal? Karena kalau sekarang anak SMP bisa naik gunung, Mas. Dulu akan sulit. Kenapa? Karena untuk naik gunung itu salah satu yang harus kita hadapi. Memang tidak selalu, tetapi untuk daerah-daerah tertentu itu berlaku surat dari kantor Sospol. Karena pada masa Orde Baru itu kan penguasa kan sangat hati-hati dengan yang namanya komunisme. Jadi kalau ini daerahnya melewati daerah-daerah yang dianggap basis, pasti ditanya. Kalau sudah ditanya surat dari Sospol dan kita nggak bisa nunjukin, ya pulanglah kita. Padahal surat dari Sospol itu akan sangat susah, gitu. Jadi dua syaratnya, surat jalan dari kepolisian ini susah, tapi masih bisa lah. Nah, yang susah sih Sospol ini. Jadi banyak perizinannya juga ya? Perizinannya repot. Oke, kami akhirnya putuskan mendaki Gunung Slamet. Setelah ditawari banyak orang nggak mau, si Gagah ini ikut. Nah, Gagah memang dari segi pengalaman pada waktu itu masih kurang, tapi toh ada saya, ada Iqbal yang sudah lebih banyak mendaki. Kami pikir itu aman kan gitu. Kami berangkat pada tanggal 5 Januari. Saya dan Iqbal dari Semarang itu kemudian harus nyamperi ke Aji Barang, sempat ngobrol di sana, sempat makan di sana, kemudian dari sana kita berangkat ke Serang. Jadi kita lewat rute Bambangan waktu itu. Nah, pada saat itu dari Serang ke Bambangan itu jalannya jalan makadam. Kalau sekarang kan sudah aspal. Jalan makadam itu jalan tanah yang dikerasin dan kita harus jalan kaki. Situasinya pada saat itu kan sore, itu hujan turun dengan gerimis. Saat itu baru kami tahu bahwa Gagah kondisinya nggak fit, karena dia mulai jalannya pelan gitu. Padahal pada pendakian sebelumnya di Lawu saya hanya berdua sama si Gagah ini kuat. Jadi mendaki gunung itu kan sebenarnya harus olahraga secara rutin supaya fisik terjaga ya. Nah, mungkin karena kesibukan dan sebagainya, Gagah pada saat itu nggak melakukan mungkin ya. Oke, kami sampai di Desa Bambangan. Kami tidak ke rumahnya Pak Lurah. Kenapa? Karena itu tadi surat pasti akan ditanya. Jadi kami memilih berada di rumah penduduk, tetapi melapor ke Pak Lurah, gitu. Jadi strategi kami supaya tidak terlalu ditanya macam-macam, mencurigakan lah ya. Iya, kita persedikit waktu bertemu dengan aparat, gitu intinya begitu. Kemudian kami mulai mendaki itu jam 7:30 kira-kira, masih gerimis, kami mendaki. Pada saat itu pos pertamanya itu Samarantu, sekarang pos 4, jadi jauh sekali. Nah, pos 1 bagi pendaki itu kan jadi ukuran. Kita harus sampai ke pos 1 pada kurun waktu tertentu agar supaya keseluruhan pendakian itu kita bisa petakan akan butuh waktu berapa. Kan ini menyangkut logistik dan sebagainya. Nah, sebelum Samarantu pada saat itu, kalau orang mendaki Gunung Slamet via Bambangan itu ada kayak terowongan, semacam terowongan babi hutan, tapi ini lebih tinggi. Jadi saya harus menunduk ini untuk lewat itu. Karena kondisi si Gagah itu lemah, maka dia berada di belakang bersama Iqbal. Saya ada di depannya. Dan, begitu saya keluar dari terowongan itu, situasi sudah berubah dari gerimis menjadi terang bulan. Dan kalau terang bulan, otomatis kami tidak menyalakan baterai, karena ini untuk penghematan. Kita kan nggak pernah tahu nanti kemalaman apa tidak dan sebagainya.
Tapi begitu saya keluar, saya melihat ke depan itu ada semacam cungkup, Mas. Jadi kuburan itu kuburan kadang dibuat ya? Rumah-rumahan ya. Tetapi ini cungkupnya aneh. Anehnya begini. Ini jelas dibuat dari tembok yang dikapur putih. Oh, iya. Atapnya seng, dan kesan saya seperti siang tadi baru jadi gitu loh. Jadi ini betul-betul baru dan tidak ada pintu maupun jendelanya. Jadi saya teriak sama kedua teman, kita sampai di Samarantu ini, ayo cepet gitu kan. Ya sudah, kamu masuk aja dulu, nggak ada pintunya. Saya maju, baterai saya nyalakan, begitu saya nyalakan hilang. Dan ini menimbulkan shock. Shocknya begini, jadi karena saya suka mendaki gunung, saya belajar jadi pawang ular. Kenapa? Supaya kalau saya ketemu binatang berbisa, saya bisa ngatasin kan begitu. Otomatis yang namanya mantra, namanya tirakat dan sebagainya, saya sudah cukup akrab. Bagaimana mungkin ketika saya yang sudah sudah agak tahu soal itu bisa tidak tahu bahwa ini penampakan atau apa halusinasi. Makanya kami sempat berdebat itu. Dua teman saya itu menganggap bahwa saya halusinasi. Tapi saya bilang nggak bisa kalau halusinasi karena saya paling fit. Saya di depan. Kalau halusinasi harusnya kalian. Saya enggak gitu. Nah, akhirnya kita karena perdebatan itu saya memilih saya nggak bisa mengembalikan shock saya kalau saya nggak meyakini ini sebenarnya tadi apa. Oke, kami beristirahat di situ sebentar. Di tempatnya Pak Lurah itu kami ketemu anak-anak UPL. UPL itu unit pandu lingkungan. Itu klub pecinta alamnya Unsut. Nah, itu disalib ada 7 orang itu. Kami bertanya, ini pos Samarantunya di mana? Lu ini sudah Samarantu, tapi posnya ada di depan, itu deket gitu. Nah, kemudian mereka berhenti di pos. Nah, ketika kami jalan, kami sempat menyapa lagi, enggak naik. Enggak, ini ada satu yang sakit, cewek, kram perut dia. Jadi mungkin juga kalau dia enggak membaik, kami enggak akan naik. Tapi kalau dia membaik, pasti nanti kita ketemu di puncak. Oke, kita lanjutin sampai ke puncak. Puncak Slamet pada tahun itu tidak sama sekali tidak seperti sekarang. Jadi dulu itu masih ada batu-batu yang di puncaknya itu batu-batu yang gedenya sekamar gitu, dan ada yang kayak kalau kita interpretasikan itu kayak kepala lah, kayak apa. Cuma warnanya kan macam-macam kalau belerang. Jadi ada kuning, ada merah, ada apa gitu. Tapi sekarang ini semua udah berubah setelah dia meletus tahun berapa itu ya. Nah, itu terjadi letusan di Slamet dan merubah morfologinya. Nah, yang harus saya ceritakan juga pada waktu kita ke Pak Lurah, kita diberitahu bahwa seminggu sebelum kami naik, ada anak UPL namanya Hartoyo itu meninggal karena hipotermia di atas. Dan itu membekas di kami. Ternyata sampai di puncak suhu udara itu begitu dinginnya sehingga kalau kita membuka mulut itu sulit untuk mengatup. Sehingga untuk makan itu harus bekal kami kan kentang, ini kentang dimasukkan terus ini dibantu. Saking dinginnya. Saking dinginnya. Nah, fakta ini ditambah dalam tanda petik hantu tentang Hartoyo yang meninggal kedinginan ini sangat mempengaruhi keputusan kami. Nah, ketika kami mau turun, tiba-tiba kita kayak diterkam kabut, Mas. Kabut ini, kabut yang sampai saat sekarang ini, saya sekarang sudah menyelesaikan pendakian ke 418 dan belum pernah ada kabut seperti itu. Jadi kita kayak dikurung sama tempurung, tapi warnanya putih. Begitu baterai kita nyalakan, itu kayak nabrak dinding, 2 meter kira-kira. Jadi ini ada bayangan ininya 2 meter gitu, dan ke sana sudah nggak kelihatan apapun. Padahal di puncak Slamet itu kan sudah tidak ada vegetasi. Ini batu semua, jadi sama semua. Nah, kita turunnya perasaan saya terlalu ke kanan. Tetapi
terjadi perdebatan karena ada juga yang menganggap terlalu ke kiri. Nah begitu sampai di vegetasi yang harusnya kalau di Bambangan itu kan Pelawangan itu, kita nggak sampai Pelawangan. Jadi ya perdu-perdu itu. Terjadi lagi perdebatan, ini gimana ini? Kita mau terabas hutan atau mau cari Pelawangan atau mau naik? Si Gagah sebenarnya pengennya naik. Tapi saya sama Iqbal bilang, itu cari mati. Pasti kita mati. Tinggal tunggu berapa jam lagi lah. Gitu ya. Dan anak UPL kayaknya nggak naik. Gitu. Karena dihitung dari waktunya harusnya mereka sudah nyusul. Ya. Ternyata nggak nyusul. Nah, karena ada perbedaan itu akhirnya satu ke kanan, satu ke kiri, tapi dua-duanya menyusuri batas vegetasi ini ketemunya jurang. Jadi kita balik lagi, diskusi lagi, ini gimana? Ya oke, kita terabas. Karena bagaimanapun kita harus mengurangi ketinggian. Karena dari awal kita tidak berencana untuk menginap, sehingga kita nggak bawa apalah pisau atau apa-apa itu kita nggak, tali juga nggak bawa. Tapi kan kita harus mengurangi ketinggian, atau jangan-jangan kita bernasib sama seperti almarhum Hartoyo. Itu sebenarnya yang membuat keputusan kami untuk terabas hutan itu. Akhirnya kita terabas hutan. Di hari-hari pertama itu kita itu kayak diputer-puter, Mas. Jadi kita udah jalan jauh, udah turun terus, tapi kembali ke situ terus gitu. Kemudian saya berpikir ini harus menyusuri sungai, karena sungai tidak mungkin balik lagi ke atas kan. Barangkali itu karena kami capek atau karena panik apa? Iya, kita dalam kebingungan balik lagi. Cuman setelah peristiwa yang orang bilang oyot mimang itu, terjadi satu kecelakaan yang ini juga akan mempengaruhi cerita selanjutnya. Jadi saya terperosok ke dalam semacam sumur, Mas, itu. Jadi di alam itu kadang-kadang ada lubang yang terbentuk secara alamiah, tetapi karena tidak pernah dilewati orang, ini ranting dan sebagainya, tertimbun, kemudian ada rumput-rumputan, kita injek, ternyata itu lubang. Nah, saya masuk ke lubang itu, si Iqbal dari atas karena dia panik, dia manggil saya tidak segera menjawab, dia langsung terjun juga ke situ. Kepalanya itu membentur kepala belakang saya, sehingga kacamatanya itu pecah dan masuk ke kelopaknya ini, bukan ke biji mata, tapi ke kelopaknya. Jadi kalau hari sebelumnya leader itu bergantian antara saya sama Iqbal, setelah terjadi peristiwa ini leadernya hanya saya, karena Iqbal sudah nggak bisa diandalkan lagi matanya. Nah, jadi hari berikutnya kita menyusur sungai, ya karena pandangannya yang terganggu. Waktu itu kan saya di depan, jadi kita dari punggung bukit itu mau turun ke sungai. Saya bilang stop dulu, di depan ini ada batu yang sangat licin. Tapi Iqbal karena penasaran mungkin ya, dia melangkah ke samping saya. Selicin apa sih gitu loh. Nah begitu dia bilang begitu, dia langsung kepleset masuk gitu. Sampai sekarang yang salah satu yang nggak bisa hilang dari kenangan saya adalah bagaimana tubuhnya ini mengikuti alur sungai itu untuk jatuh ke jurang. Dan setelah saya berhasil turun, kan kita ngobrol, dia berpesan pada saya, kesalahan saya adalah ketika jatuh saya langsung pingsan karena melihat ketinggian itu. Kamu jangan pernah jatuh dalam keadaan pingsan, setidaknya kamu harus berusaha apapun lah, jangan sampai terjatuh dengan lepas seperti itu. Sejak dari jatuh sampai ke, menurut asumsi saya meninggal itu, saya menunggui 4 hari. Ya, jadi saya tunggu sampai 4 hari. Sementara si Gagah turun. Jadi begitu jatuh, itu kan ada diskusi. Ini salah satu harus melanjutkan perjalanan untuk mencari bantuan, yang satu menunggui. Nah, ini perbedaan saya sama Gagah pengennya nggak begitu. Kita berangkat bersama, kalau pulang bersama atau mati bersama. Jadi saya nggak sepakat seperti itu. Jadi harus ada yang selamat
apakah itu saya, apa itu kamu, itu nggak jadi soal, tapi harus ada yang turun, gitu intinya begitu. Ya akhirnya karena menurut Gagah saya lebih apa ya, secara teknis lebih siap kalau harus bertemu dengan binatang buas dan sebagainya. Karena sejak matanya Iqbal ini berdarah, kami diikuti anjing hutan. Kami diikuti anjing hutan pada jarak tertentu. Jadi dia tidak menyerang, tidak, tapi dia berhenti. Seperti mengintai. Nanti dia pergi lagi, kita jalan lagi, lo ada lagi kan kayak gitu. Ya akhirnya si Gagah ini turun. 4 hari saya tunggui si Iqbal meninggal. Analisa dokter, tulang punggungnya patah. Jadi tubuhnya makin lama jadi kayak membiru gitu. Dan ketika saya asumsikan meninggal itu kaku. Tapi saya harus jujur mengatakan bahwa di rumah sakit ketika saya ditanya, pupil matanya itu mengecil apa membesar? Kenapa Anda simpulkan meninggal? Membesar, berarti itu mati suri. Gitu. Saya bisa merubah cerita loh Mas, tapi ini yang terjadi sebenarnya. Dan itu yang menyiksa saya. Saya tanya lagi, lah kalau mati suri, apa ada kemungkinan dia tersadar terus bangun? Tidak, tapi dia ada berada di dalam kondisi koma. Secara awam itu bisa dianggap mati, tapi secara medis belum. Nah, kata dokter itu paling hanya beberapa jam untuk kemudian meninggal. Tapi apapun kan bisa terjadi Mas. Keajaiban Tuhan juga bisa terjadi dan sebagainya ya. Oke, kemudian setelah si Iqbal ini meninggal, sesuai kesepakatan sama si Gagah, saya turun menyusuri sungai itu namanya Sungai Lemberang. Karena si Gagah bilang, saya akan turun menyusuri sungai ini supaya nggak diputer-puter kayak tadi kan. Tapi kalau saya nggak berhasil turun karena ada jurang atau apa, saya akan naik lagi. Nah 4 hari itu dia tidak naik, si Iqbal meninggal, saya turun. 2 hari setelah Iqbal meninggal itu, saya mendengar suara tolong gitu. Tapi waktu itu saya di punggung bukit. Nah saya suruh si Gagah tetap teriak, kau teriak terus aja supaya saya bisa sampai ke situ. Nah celakanya posisi Gagah itu ada di atas air terjun atau lebih tepatnya sungai, jeram sungai. Saya di bawah dan kondisinya hujan, sehingga kalau saya naik ke sini itu pasti kepleset. Tetapi kalau si Gagah mau, sebenarnya dia bisa sambil meraih pohon-pohon itu ya. Tetapi si Gagah ini langsung bertanya ketika ketemu saya, kenapa kamu turun? Bagaimana dengan Iqbal? Dan saya bilang, Iqbal sudah meninggal, mari kita turun bersama. Begitu dia dengar Iqbal meninggal, posisi yang tadinya berdiri, dia langsung duduk. Gitu. Ada batu di dekat sungai itu, dia duduk di situ. Hari makin sore, kemudian saya cari tempat karena hujan makin deras gitu. Sepanjang malam itu saya mendengar si Gagah berteriak-teriak, tapi teriakannya beda. Jadi ketika saya belum turun ke lokasinya itu, dia teriakannya sekitar begini. Tolong, saya Gagah. Kami mendaki Gunung Slamet. Teman saya jatuh ke jurang. Tolong gitu. Nah, malam itu teriakannya bukan begitu. Jadi semalaman dia teriak, tolong saya Gagah. Teman saya mati. Saya tidak mau pulang. Itu yang diteriakan sehingga akhirnya saya merasa ini ngapain sih? Wong kita harus pulang, energi kan harus dihemat. Dan satu catatan, Gagah ini tidak bisa makan daun-daunan untuk survival. Bukan dia tidak mau loh. Kalau dia coba, dia mutah. Artinya dia punya keterbatasan di fisik nantinya. Makanya pada akhirnya saya teriak, kau diam, nanti binatang pada kesini lagi. Teriak terus sampai akhirnya saya bilang, kamu kalau nggak diam tak tinggal. Tapi itu bukan apa ya, bukan niat sebenarnya loh Mas. Karena apa? Karena yang satu sudah meninggal, masa saya mau meninggalkan yang ini? Enggak. Supaya dia diam. Sebenarnya itu. Dan memang dia diam. Paginya saya panggil, dia nggak nyaut, nggak nongol. Akhirnya saya naik ke posisi dia, jadi ke atas ini jeram itu. Nggak ada Mas. Orangnya nggak ada.
kesimpulan saya ini anak ada dua kemungkinan. Yang pertama naik. Jadi pada waktu naik ke Gunung Slamet, saya itu dari kecil kan Kristen. Tetapi pada saat itu saya karena satu hal pindah ke Islam dan Iqbal yang menjadi imam saya. Jadi dia yang mengajari banyak yang mengajari banyak hal. Tetapi kan saya tetap newcomer, Mas. Ketika orang Islam mati, meskipun Iqbal sudah kasih tahu nanti kalau saya mati saya begini kuping saya dibisikin ini dan sebagainya, itu sangat mungkin Gagah nggak percaya. Nggak percaya artinya dia meragukan apa bener lafalnya atau apa, saya nggak tahu ya. Tetapi tim SAR menemukan pakaian dan tasnya Gagah itu di lokasi Iqbal. Padahal dari lokasi saya ketemu Gagah itu ada 2 jurang yang tinggi sekali. Saya saja sampai sekarang nggak bisa ingat bagaimana saya turun dari jurang itu. Cuma tim SAR menemukan jejak sepatu saya di dinding itu. Itu salah satu hal yang sampai saat ini mungkin nanti saya mau tanya sama Om Hao. Tapi saya belum siap. Karena tim SAR itu bersikeras, kamu pasti bawa tali. Ya tidak mungkin kalau saya bawa tali. Kalau saya bawa tali, begitu jatuh saya buat ini kan, drag bar itu kan, atau diseret atau apa itu memungkinkan. Tapi tidak bawa tali. Gitu. Kemudian saya susuri, oke ini mungkin naik lagi. Begitu saya susuri, sampailah itu ke jurang yang tinggi yang aku nggak ingat caranya turun. Wah kalau ini ya nggak mungkin dia naik. Nggak mungkin dia kembali. Kesimpulan saya begitu. Karena apa? Karena di hutan yang perawan, dilewati orang sekali, itu pasti kelihatan. Iya, bekas. Ada bekasnya. Dan itu saya sudah lihat kiri kanan itu nggak ada bekas. Berarti dia tidak naik. Kesimpulan saya waktu itu. Berarti dia turun karena marah. Analisa saya begitu. Mungkin kalimat saya bikin dia marah, dia diam-diam turun kembali ke desa. Itu kecurigaan dan harapan saya. Ternyata ketika saya lanjutkan perjalanan, dia nggak pernah turun ke desa. Gitu. Pada intinya begitu. Kalau di luar itu bertemu dengan binatang buas, di antara halusinasi dan realitas, saya merasa masuk ke desa gaib. Menurut saya itu bukan rel yang utama kan gitu. Itu bisa saja halusinasi, bisa juga real. Bagi saya nggak penting, sudah nggak penting lagi kan. Yang penting saya harus bisa sampai ke desa untuk menceritakan ini. Intinya begitu. Speechless banget asli. Astagfirullahaladzim. Masuk aku Om ke sana Om. Iya, Om juga ya? Sama iya, nyut gitu. Aduh, ini berat nih teman-teman cerita kali ini ya. Kita. Waduh, merinding guys. Ya ampun. Ya banyak hal detail yang saya nggak ceritakan. Jadi misalnya gini lah, apa saya sehebat itu, apa saya sebagus itu menunggui teman sampai meninggal 4 hari lamanya? Enggak juga Mas, saya harus jujur. Terpikir nggak untuk meninggalkan saja teman saya? Terpikir? Jujur ya, terpikir. Karena saya tahu betul ini akan meninggal. Dan semakin lama saya berada di hutan, saya akan makin berada pada perbatasan antara kuat dan tidak. Saya tidak diciptakan Tuhan sebagai kambing kan. Artinya saya makan tanaman, makan cacing, makan apa itu juga punya keterbatasan tubuh saya ini. Itu, jadi terpikir untuk meninggalkan. Tetapi ketika melihat ketidakberdayaannya, apa iya sih orang yang mengimami saya, mengajari saya tentang agama, tak tinggalin. Masa saya nggak kuat gitu. Jadi perang batin itu ada, termasuk titik di mana saya ingin bunuh diri. Di tepi jurang itu kan. Jadi saya merasa percuma gitu. Percuma saya menjadi pendaki tapi nggak bisa menyelamatkan teman. Jadi kalau soal detailnya banyak Mas. Jadi trauma dari peristiwa ini mungkin belum sepenuhnya selesai di diri saya. Jadi jalan hidup saya kan semua terpengaruh, termasuk saya tidak melanjutkan
kuliah dan sebagainya itu. Saya sampai sekarang nggak bisa naik sepeda motor maupun mobil karena saya punya apa ya, kegelisahan terhadap keramaian gitu. Tapi kalau di hutan saya kerasan. Itu tahun berapa itu, Pak? 1985. Yang masih tinggi-tinggi Om ya pohonnya ya? Iya. Iya, masih udah tinggi. mau 40 tahun yang lalu. Tinggi. Speechless asli teman-teman. Ini terlalu masuk banget ke dalam situasi di mana ceritanya saking detailnya ya. Pak Alex ini ya salah satu yang alhamdulillahnya mungkin beruntung banget ya Pak ya, termasuknya Pak ya. Dan memang skill of survivalnya loh itu loh, 4 hari dengan niatan mendaki cuman 1 hari kan tanpa menginap, tapi bisa survive selama 4 hari di hutan yang. Tapi ada yang harus diluruskan Mas, benarkah saya yang beruntung atau yang paling sial? Hidup selesai kalau Anda meninggal, itu juga kan godaan saya ketika mau bunuh diri. Kalau saya bunuh diri, selesai sudah. Tetapi kalau saya tetap hidup, saya akan menghadapi pertanyaan, menghadapi rasa bersalah, kecurigaan orang. Berapa tahun saya diduga menumbalkan teman saya hanya karena saya pawang ular. Tapi saya kan bisa memahami dari luar, saya kan tampak sebagai mahasiswa yang aneh. Masa bawa ular ke kampus? Jadi kalau orang menganggap saya penganut black magic, ya bisa aja. Kenapa saya harus protes? Bisa. Itu kan persepsi mereka. Asumsi mereka. Nah, celakanya saya juga dianggap kanibal. Jangan-jangan teman saya makan. Kan aneh Mas, saya nggak bawa pisau. Andai kata bawa pisau, itu repotnya kayak apa sih Mas? Motong-motong tangan gitu, di luar perikemanusiaan. Tapi ini secara teknis sudah nggak masuk akal. Ketika di dekat Anda banyak pohon, banyak daun, banyak umbi bisa dimakan. 80% tanaman di hutan bisa dimakan. Tapi jangan tanya rasanya loh ya. Tapi jelas itu bisa dimakan. Iya. Lalu kita harus motong-motong daging, katakanlah begitu. Terus mau dimasak pakai apa? Korek aja nggak punya. Koreknya itu korek ini batang yang hancur karena hujan. Betul. Untuk bikin api, menjagai teman itu, kalau kita percaya sama YouTube yang bikin api, saya seharian Mas. Saya seharian untuk bisa jadi api itu, dan setelah jadi api saya harus menjaganya dengan kayu-kayu besar. Jadi ketika saya tinggalkan jenazah plus api unggun, itu artinya saya goodbye terhadap api. Semua yang saya makan sudah tidak bisa saya panasi lagi. Jadi harus benar-benar segar. Jadi berapa kali mulut saya kegatalan. Gitu. Jadi mohon maaf nih Pak Alex, asumsi-asumsi seperti itu tuh dari masyarakat setelah Bapak turun tuh banyak sampai saat ini? Banyak. Dan celakanya saya kan tidak boleh bicara. Jadi karena ada peristiwa ini, sebelumnya saya maaf sama keluarganya Iqbal ya, karena sebenarnya ini sensitif. Tapi masalahnya kalau tidak diomongkan ini malah kacau. Jadi pencarian itu dihentikan karena satu kompi tim SAR melihat makhluk setinggi 2 meter lebih berbulu menggendong jenazah teman saya yang hanya pakai celana dalam. Artinya ini ditelanjangin dulu terus digendong kayak anak-anak. Nah, yang di samping saya di rumah sakit waktu itu komandannya kayaknya bilang, tembak. Kita sudah sejauh ini, kita sudah habiskan dana, kita sudah habiskan waktu, tembak. Tembak, dor, pelurunya tembus. Dan ketika ini lewat, pohon-pohon itu tidak terjebak. Jadi kayak transparan gitu. Tembus ya? Iya, pelurunya tembus dan dia tidak terpengaruh, kemudian ini dibawa naik ke pohon Mas. Akhirnya ya sudah, kalau kita berhadapannya sama itu, ya kita selesaikan aja. Sudah, hentikan pencarian. Ini sudah nggak bisa diteruskan, intinya gitu. Karena itu saya nggak boleh bicara. Sekali lagi ingat loh ya, ini pada zaman Orde Baru, di mana aparat itu tidak boleh dilukiskan secara negatif. Bayangkan kalau ada aparat bawa senjata tidak berdaya terhadap genderuwo. Genderuwo. Nah ini kalau muncul di koran kayak apa? Iya, nah, aneh ya, benar. Gitu. Gimana Om?
Iya, panjang. Tapi Panjang banget. masuk dan bisa dicerna sih. Iya, iya, sangat Gangguan-gangguan ini. metafisiknya juga. Udah kebayang banget nih Om ya, Iya, iya. posisinya di sana seperti apa. Nah, kalau masalah ini Om, Pak Alex bisa manjat tanpa menggunakan tali, itu konsep dari sisi spiritual, supernatural atau gaibnya itu menurut Om seperti apa Om? Iya, begini. Kalau ini sebenarnya bisa dijelaskan secara logik ya. Ketika naik ke suatu tempat, kita lari kencang, itu alamiah untuk manusia sebenarnya. Kenapa? Karena kita ini kan punya energi atau tenaga luar, tapi kita juga punya tenaga dalam. Gitu. Sebenarnya nggak perlu harus ikut sesuatu hal untuk melatih itu enggak, tapi itu sudah alamiah. Ibarat kata begini, yang sering kita keluarkan ini hanya 2,5% itu Kekuatan manusia ya. iya energi luar, tapi energi dalam kita itu tersimpan. Dan ini terjadi ketika kita ada di posisi terdesak atau bahaya. Gitu. Seperti halnya begini, kita misal jalan kemudian dikejar hewan buas, kita tembok yang segitu bisa meloncat tuh Mas. Secara tidak sadar, atau tenaga kita kemudian menjadi besar. Gitu. Nah, dalam konsep ini sebenarnya yang dikeluarkan itu adalah tenaga dalamnya. Sehingga sesuatu yang tidak mungkin jadi mungkin untuk ini, karena kita ingin bertahan dan ada di posisi terancam atau kita ingin mencari pertolongan. Gitu. Urgent aja pokoknya ya. Iya, apapun itu bisa terjadi. Jadi saya tidak bisa menyampaikan ini ada kekuatan gaib, tetapi supernaturalnya ada kalau di sini. Nah, lebih mengarah bukan supranatural tapi supernatural. Jadi kemampuan lebih yang itu alamiah dari seseorang. Gitu. Iya. Kalau kita coba sendiri nggak bisa karena posisi kita kayak gini tenang. Tapi kalau maaf ya kemudian kita terdesak atau terancam, kita bisa Mas manjat apapun tuh. Bahkan mengonklusi sesuatu hal. Jadi alamiah kita karena ada sifat ketika itu bertemu dengan alam ya, kita akan ada sifat di mana kita terdesak gitu. Iya. Jadi memang muncul ya dari dalam diri itu ya ketika memang dalam keadaan terdesak, ada kekuatan yang memang mungkin Tuhan kasih kepada kita ya untuk bisa survive. Tapi Om, bisa nggak sih si Pak Alex nggak merasa gitu ya? Pak Alex nggak merasa si tembok itu tiba-tiba berubah atau seperti apa? Atau Pak Alex menembus sesuatu kah sehingga tidak merasakan bahwa itu sebenarnya adalah naik, tapi yang Pak Alex rasakan sebenarnya cuma menanjak. Ada kemungkinan? Ada kemungkinan. Misalkan kita ada di gunung kemudian itu ada kabut, tentunya ini secara visual itu bisa menghalangi. Ini kemungkinan yang pertama. Yang kedua, jika ini berkaitan dengan portal dimensi, tentunya kita ketahui gunung itu menyimpan satu portal dimensi yang besar, terutama ketika ada kabut. Bukan kita menghindari, tetapi lebih baik kita berhenti sejenak, biarkan mereka lewat gitu. Memang ini secara kondisi alam atau sering disebut ada golongan entitas astral yang sedang lewat. Berkumpul atau terbukanya portal dan macam-macam. Kesimpulan inilah Mas yang menurut saya bisa terjadi untuk waktu itu. Banyak ya Om, banyak hal yang bisa terjadi ya ketika dalam posisi itu udah gunung tahun 1985. Wah, iya sih udah parah banget sih. Apalagi waktu itu kan mungkin global warming nggak seperti sekarang gitu. Vegetasi masih rimbun. Kondisi udara tentunya loh Mas. Ya Pak ya, karena kita ketahui sekarang tempat yang dulu sejuk aja sekarang udah panas. Seperti waktu itu mungkin bisa minus suhunya. Ya aku sih tadi mungkin retrokognisi kali Om ya. Apa termasuk masuk ke dalam cerita tuh kayak suasananya tuh nggak pernah terang ya Pak. Sempat terang kalau ini malam. Jadi waktu sampai di Samaran itu terang banget Mas. Pas malam itu? Iya, tapi setelah kita mendaki ini jadi berkabut dan sebagainya, puncaknya di Puncak Slamet. Jadi perasaan saya itu kayak kami ini digiring gitu. Jadi kayak digiring atau saya kan berteater juga, kayak disutradarai. Oh iya. Iya, jadi salah satu percakapan kami, saya dan Iqbal ketika mau meninggal itu kan, tadinya kan dia bersikeras saya itu berhalusinasi tentang Cungkup. Nah, ketika dia mau meninggal dia berkesimpulan, oh itu berarti Cungkup itu memang lambang itu, firasatmu. Dan 2 Cungkup itu aku sama Gagah. Saya bilang jangan bilang begitu, bisa juga aku.
Bisa juga nanti aku turun, aku jatuh ke jurang dan ternyata si gagah sampai enggak. Dia bilang gitu. Jadi kayak kita itu memang dipaksa ke situ. Terowongan babi tadi, berarti terowongan babi. Dari tadi kalau aku lihat Om ya. Ya. Itu aku kayak menjadi Pak Alex pada saat itu melihatnya Iya, gitu. iya. Kayak kita masuk ke dalam cerita itu. Cungkup merupakan pertanda, tapi itu aku kayak ada rasa sepakat sih di situ. Karena memang kadang ya, Om ya, Ya. firasat itu bisa berupa perasaan dan bisa tervisualkan. Itu benar nggak sih Om? Benar. Atau simbol-simbol yang ditemukan di situ, terutama di gunung ya. Ibarat kata yang paling simpel aja, kalau kita bilang ini belum sampai-sampai itu lama gitu. Apalagi simbol-simbol yang kadang itu hanya menyerupai warga yang kadang bilang jangan naik itu, tapi warga ini menyerupai orang cari rumput. Padahal itu bukan warga. Bukan, kasih informasi ke kita aja, jangan sampai naik gitu. Terus yang disampaikan Pak Alex ini saya sepakat, ketika itu menjadi satu simbol Cungkup itu kan makam. Makam berarti dekat dengan kematian gitu. Mungkin apakah waktu itu sedang bersinggungan dengan bulan-bulan tertentu yang dikeramatkan, atau juga ada pantangan yang di hari-hari tertentu yang tidak boleh, atau memang kondisi sosial politik yang sedang memanas atau apa. Karena kalau kita sebut Gunung Slamet ini kan kedua tertinggi di Jawa, dan keramat juga. Kemudian juga masih menyimpan misteri yang mendalam gitu ya. Apalagi kalau kita kembali 40 tahun yang lalu. Iya, gitu, dengan situasi yang seperti itu gitu. Dan ya kalau dibilang aktif ya aktif, dibilang non aktif juga non aktif Mas ya Pak ya, Gunung Slamet itu. Jadi energinya sampai saat ini masih kuat ya berarti Om? Masih ya. Cuman ini kesimpulan bahwa itu Cungkup itu bukan saat di Samarantu atau setelahnya. Tapi begitu Iqbal merasa akan meninggal, itu kayaknya malah kayak Cungkup kan. Itu bukan pos, yang tahu siapa. Kita kan nggak pernah tahu, informasinya nggak ada tentang pos Samarantu itu kayak apa. Otomatis dalam pikiran kita itu pos kan gitu. Itu Cungkup, itu itu Cungkup. Aku sama si Gagah gitu. Ya lucunya kan gitu, firasat itu kita ketahui selalu setelah terlambat. Seperti itu. Nah, Alex, aku penasaran lagi. Maaf nih jadi banyak penasaran ya kan, ini sangat menarik banget sih. Menariknya ini aku pernah baca cerita ini entah di sosial media tapi lupa. Aku ingat ketika tentang telapak jejak itu yang di atas tebing itu. Aku ingat langsung, oh kayak aku pernah baca gitu. Nah, setelah kejadian itu, Pak Alex kan sudah turun ya. Itu kondisinya sama orang-orang tuh bagaimana? Apakah Pak Alex merasa ketakutan atau bingung atau panik atau seperti apa? Maksudnya setelah sampai di kota? Iya, setelah sampai di kota. Yang saya rasakan waktu berada di hutan itu secara pelan saya merasa bahwa hutan itu sebuah peradaban yang lebih lebih masuk akal, lebih ideal daripada manusia. Jadi kesimpulan saya, satu-satunya cara untuk selamat ia menjadi satu dengan peradaban mereka. Jadi kayak saya dipaksa gitu loh. Jadi misalnya saya melewati daerah perburuan Macan Kumbang. Nah, Macan Kumbang ini saya 3 hari berada di lingkungan mereka. Macan Kumbang itu nggak tertarik sama saya, tapi dia tertarik sama monyet gitu. Dan yang diburu monyet yang ini katakanlah sudah tua, sudah tidak makan bayi monyet gitu. Jadi cara berburu mereka di Gunung Slamet itu ada 2 yang naik, ada yang lainnya itu di bawah. Jadi ini dikejar-kejar gitu. Nanti ada yang jatuh, ya yang jatuh itu yang diterkam. Jadi nggak pernah ada ini monyet diterkam, dua-duanya jatuh, enggak. Tapi pasti ada yang kepleset. Nah, otomatis yang kepleset kan yang sudah lemah, gitu. Nah, ini kan beda sama manusia. Manusia dia tidak hanya menebang pohon yang dia butuhkan, tapi juga yang akan diwariskan pada anak cucunya entah ke generasi berapa.
kan gitu. Jadi saya merasa ketika saya kembali ke kota ini, saya kembali ke peradaban saya yang sesungguhnya, dan ini lebih kejam, lebih nggak manusiawi sebenarnya. Jadi saya merasa terasing. Ada masa-masa di mana saya kalau menyeberang jalan itu takut, sehingga orang nggak kenal pun bisa saya pegang tangannya untuk menyeberangkan jalan. Saya pernah pingsan di Jalan Pemuda Semarang karena ini rame, trafiknya rame, dan saya bisa lemes jatuh gitu. Jadi setelah 14 hari berada di hutan itu, 14 hari? Iya, totalnya kan dengan pendakian kan jadi 14 hari. 13 hari kan saya survive itu. Saya merasa terasing, Mas. Saya merasa terasing di kota. Jadi saya menjadi orang yang aneh katanya gitu. Saya mengalami depresi. Kalau depresi ini kan mungkin juga akibat kehilangan itu. Tapi sebenarnya yang saya rasakan, saya merasa kurang nyaman. Dan untuk bisa kembali seperti orang-orang itu, meskipun nggak sepenuhnya, itu butuh waktu lama, butuh kesabaran istri kita, anak-anak kita gitu, untuk ngomong kita, karena bagaimanapun saya jadi freak, jadi orang yang aneh. Jadi ada ya dampak efek signifikannya ya? Iya, dan saya berharap pendaki-pendaki yang sekarang itu aware tentang hal ini. Jadi kalau terjadi kecelakaan dan dia menjadi survivor, jangan berpikir dia selamat. Ada bagian yang akan tetap hilang. Bagian dari diri kita yang hilang tetap ada di sana, itu pasti. Apalagi kalau sampai makan korban, gitu. Pasti itu. Gimana, Om? Iya, bagian yang hilang ini yang mengerikan ini ya. ya. Menarik. Memori ataupun kenangan. Iya. Gitu. Dan aku dengar juga nih, katanya Pak Alex ini tahun 2018 kemarin sempat balik lagi ke Gunung Slamet. Ya, sama istri. Ada sesuatu kah Pak Alex yang dicari? Jadi setelah peristiwa itu, setelah musibah itu, saya mencari teman saya ini 7 kali setiap tahun pada tanggal yang sama, baik dengan membiayai satu tim atau saya sendiri. Dalam kondisi kucing-kucingan loh Mas, saya di blacklist kan. Jadi akibat dari musibah itu kan saya di blacklist ke Gunung Slamet, nggak boleh. Begitu saya kelihatan, itu kan pernah terjadi kan, saya kelihatan di desa Serang itu, langsung saya dihampiri perhutani, dibawa ke Polres. Ini mau naik lagi nih, kamu orang gila, masih bikin masalah lagi dan sebagainya lah. Intinya saya suruh pulang. Nah, karena itu kalau saya mencari, saya kucing-kucingan. Artinya saya tidak kulonwun, saya tidak apa ya, pokoknya saya nyari. Nah, setiap kali pencarian itu yang terasa adalah saya tidak dikehendaki berada di sana. Paham nggak? Jadi misalnya gini, saya naik, kemudian karena mau malam, saya tidur. Nah, dalam tidur itu biasanya lewat mimpi atau apa itu ada suara. Kamu itu sudah tak lepeh. Tak lepeh itu dalam bahasa Jawa itu dimuntahkan lagi. Tapi kalau kamu terus terenjel kayak artinya menyodor-nyodorkan, pada akhirnya kamu tak makan, gitu loh, intinya begitu. Lalu ketika mau dilanjutkan, esoknya tiba-tiba ada angin Mas. Tapi angin itu hanya ada di depan saya. Jadi angin ribut sampai dahan patah dan sebagainya, tapi itu di depan saya. Di samping, di belakang tidak. Jadi kayak, you pulang apa akan berhadapan sama ini, gitu. Itu 7 kali pencarian seperti itu. Terus? Ya, berkali-kali? Sampai akhirnya setelah pencarian yang ke-7, istri saya yang terdahulu bilang, sudahlah move on. Kamu juga punya hidup, lanjutkan hidup, kan gitu. Ya sudah, saya berhenti mencari. Tapi beberapa tahun yang lalu saya sama istri yang sekarang ini, masalahnya kan begini Mas. Teman saya ini bukan meninggal loh Mas, hilang. Jadi ada penasaran yang besar, apa yang sesungguhnya terjadi. Ini saya boleh jujur ya, kenapa mati aja nggak cukup?
apa maunya Tuhan? Kenapa mati nggak cukup? Kenapa harus hilang? Apa salahnya? Terus saya sebagai yang hidup ini, tanggung jawab saya apa? Apa mau ongkang-ongkang? Kan nggak bisa. Saya harus mencari paling tidak kejelasan apa yang sebenarnya terjadi. Apa dimakan binatang, apa-apa kan? Nah, tapi ketika kita di sana baru masuk di satu hutan yang kita waktu itu lewatnya Gunung Malang ya. Tiba-tiba hutan itu berhenti bersuara dan berhenti bergerak. Angin nggak ada, suara serangga nggak ada, suara burung nggak ada. Jadi kayak hutan ini terbuat dari lilin. Senyap ya. Ya, betul-betul diam. Dan bagi saya itu horor yang sesungguhnya. Kalau cuma ketawa kuntilanak apa-apa gitu, Biasa. ini suara burung atau apa. Iya, Tapi iya. kalau diem, ini nggak masuk akal. Dan itu lama. Nah, kita lanjutkan terus perjalanan. Tiba-tiba di jurang sebelah kiri, dari arah kiri itu terdengar suara yang keras itu, kayak marah gitu. Kayak gitu. Tapi bukan suara harimau, juga bukan suara orang. Suara apa ya, volumenya dan karakternya itu Tidak bukan manusia, Iya, tidak manusiawi. dan bukan harimau. Nah, istri saya kan baru pertama dengar suara gitu. Nah, dia bilang, Mas, iki suara opo? Saya bilang, udah nggak usah dipikirin, lanjutkan aja berjalan. Nah, kemudian malamnya dia waktu mau buang air, dia ketemu sama kayak kakek-kakek gitu, yang pada intinya ngomong, bilang sama suamimu nggak usah kesini, nggak usah mencari apa yang sudah jadi milik kami, intinya begitu. Turun gitu. Tapi kami tetap lanjutkan naik. Dan yang aneh pada waktu itu kan kita ambil porter dari Gunung Malang itu. Tiba-tiba porter itu bilang bahwa dia ada urusan, jadi nggak bisa melanjutkan mengantar sampai puncak. Kok bisa? Itu udah, jadi dia pulang, kami melanjutkan perjalanan ke atas, di mana rutenya setelah pos 5 apa pos 4 itu hilang. Jadi kita bikin jalan Jalur lagi baru. ya. Kemudian pulangnya kita putuskan nggak lewat Gunung Malang lagi, tapi lewat Bambangan. Jadi begitu. Sampai sekarang itu rasanya, ini yang saya rasakan loh ya, bukan berarti saya menyerah, tapi rasanya Gunung Slamet nggak ingin saya mencari teman saya. Aduh, speechless lagi guys. Ini keren banget sih, maksudnya bingung harus merasa gimana ya Om. Itu maksudnya Pak Alex. Ya aku juga yang mendengar ada sedihnya, ada yang kayak kagumnya, ada yang kayak ini kok bisa begini gitu loh. Iya, iya. Nah, penasaran nih Om. Iya. Suara apa kira-kira tadi Om? Tadi itu Pak Alex yang gendong temennya itu yang tinggi berbulu itu, bulunya hitam apa putih? Hitam. Hitam. Mata besar. Ya kalau saya sebut genderuwo juga gimana ya Mas? Tapi apakah itu juga entitas khas gunung gitu? Iya. Saya nggak bisa membedakan karena penggambarannya memang Seperti menyerupai, gorilah, saya bilang menyerupai. menyerupai, dan Tapi itu bukan genderuwo. dan memang kalau berkaitan dengan ini ada apa yang dimaksud. Kalau kita bilang menumbalkan juga bukan, atau menjadi tumbal juga bukan. Tetapi memang ada orang-orang dengan karakter atau weton tertentu Pak, itu yang disukai. Mungkin tulang wangi ya. Nah, kita juga harus melihat tanggal lahirnya untuk kita hitungkan dan naik itu pada tanggal berapa itu. Tapi sekilas sih yang saya tangkap ya Pak ya, yang saya bisa simpulkan ada sesuatu yang dikehendaki untuk masuk ke situ, tapi tidak meninggal. Iya. Gitu. Walaupun ada yang mungkin tidak ketemu itu, tapi tidak ya. Tetapi secara lahirnya tidak, tapi batinnya iya. Dan tidak boleh, memang sudah ditutup oleh entitas yang ada di situ. Semuanya, seluruh entitas di Gunung Slamet ya? Tempat-tempat tertentu, daerah yang dilewatin itu saja. Gitu. Karena memang dari 3 sebenarnya, ketiganya akan dipilih, tetapi ada satu ibarat kata yang tidak ada kecocokan gitu dengan apa yang mereka mau. Entah perhitungan wetonnya Pak Alex mungkin yang tidak masuk bagi mereka. Tidak wangi lah secara ini ya, secara apa aroma atau apa auranya pada waktu itu. Tapi 2 temannya memang
saya merasa itu ada gitu Mas, ada kecocokan. Gitu. Entah itu turunan dari keluarga juga ya. Iya, dan berkaitan dengan apa yang didengarkan itu, sebenarnya itu sinyal atau sirine aja dari entitas yang ditemukan pada awal itu. Kan saya tidak bisa menyimpulkan itu genderuwo loh, tapi satu entitas makhluk gunung saya sebutnya, atau hantu gunung saya sebut gitu. Penunggu gunung lah ya. Kadang yang orang mungkin salah sangka itu adanya Yeti gitu kalau di kita, entah itu Bigfoot atau apa gitu. Tapi saya mengarahkannya ke situ. Berarti di Gunung Selamet pun ada, maksudnya kota atau desa gitu berarti? Ada desa gaib yang memang diisi satu entitas yang menyerupai manusia dengan dandanan modern atau kolosal gitu ya. Tapi ada juga yang menyerupai siluman, dan ini sebenarnya kerajaan kalau saya sebut, kerajaan besar yang ada di Gunung Selamet itu. Yang ketika dia suka, entah dengan siapapun, akan menarik karena ada portal. Gitu. Jadi entitas ini mungkin sinkron dengan yang dilihat tadi sebelumnya yang berbulu itu. Sama tim SAR itu ya? Mungkin bukan entitas itu, tetapi kerabatnya, koloninya yang ada di situ, aumannya itu. Gitu. Oke. Nah, lagi ngomongin entitas nih Pak Alex. Selama pendakian itu, yang Pak Alex ingat, ngelihat apa aja? Sosok-sosok, ada sesuatu kah selain cungkup tadi ya? Ada sosok ini larinya ke binatang buas atau ke entitas lain? Entitas lain. Tapi saya tekankan bahwa ini bisa terjadi karena halusinasi. Karena apa? Udara dingin, oksigen yang tipis dan kondisi saya. Jadi ada 2 kali saya pada posisi tidur. Tiba-tiba hutan itu kan kalau malam kan ada suara burung, suara apa gitu. Dimulai dari suara toggeret, serangga itu, yang bunyinya itu. Tapi pelan-pelan itu berubah menjadi kayak suara burung. Perubahannya pelan banget sehingga nggak kerasa. Transisi gitu ya? Transisinya itu pelan sehingga loh tadi suaranya nggak begini, sekarang ini kok jadi kayak suara burung. Kemudian ini berubah lagi menjadi kayak antara suara cewek tapi nangis apa ketawa, itu juga pelan. Loh kok sekarang suaranya jadi gini gitu. Nah setelah berubah menjadi seperti suara itu, di atas saya itu kayak ada awan yang turun, tapi awan ini kayak ketika sudah deket itu kayak selembar kain gitu loh. Nah kemudian dijatuhkan ke saya. Nah, ketika jatuh saya merasa ada di luar tubuh saya dan saya bisa melihat tubuh saya meringkuk dengan penuh luka dan sebagainya. Jadi saya tahu badan saya, muka saya ini penuh luka justru ketika saya mengalami itu. Loh, mukaku sudah kayak gitu ya. Nah, kemudian si kain yang menjatuhkan ini berubah jadi kayak cewek gitu. Saya diajak masuk ke desanya 2 kali. Yang pertama itu intinya gini. Kamu ngapain lewat daerah kami? Gitu. Jadi ada perdebatan semacam bahwa kami itu salah gitu, karena melewati desanya nggak pakai izin dan sebagainya. Ya saya jawab, loh yang tahu ini desa siapa? Bagi saya ini kan semua pohon, karena kami tersesat dan itu bukan satu kesengajaan. Loh kamu harus dihukum dan sebagainya. Gini, orang dihukum itu ketika melanggar sesuatu yang memang dilarang. Tapi bagaimana saya bisa dihukum ketika nggak tahu? Kan tidak bisa orang dihukum karena ketidaktahuan. Jadi saya ngeyel begitu. Kalau saya tetap akan dihukum, saya akan melawan. Meskipun saya kalah, saya akan lawan. Sudahlah, kalau itu kembalikan aja, kembalikan. Itu yang pertama begitu, kira-kira seperti itu. Malam kedua itu saya dijemput lagi. Sama peristiwanya. Jadi mulai dari tonggeret, menjadi kayak suara burung, menjadi suara ketawa, kemudian ada awan yang satu lagi. Cuman yang kedua ini, ketika saya dibawa masuk ke desa yang sama, tahu penjor nggak? Jadi dari ini janur kelapa itu dibuat kayak ada mau ada perayaan. Hajatan ya? Ya, kayak ada hajatan. Ketika saya sampai di balai desa, baru saya tahu bahwa anaknya Bu Lurah mau menikah. Tapi nggak tahu kalau itu mau dinikahkan sama saya. Gitu.
Jadi pada intinya kamu mau nggak menikah sama ini? Bukan kamu harus menikah, tidak. Kamu mau nggak menikah sama ini? Nggak mau. Kenapa? Apa nggak cantik? Kamu menghina ya? Ini kan cantik. Saya bilang begini, ada nggak di antara kalian tuh yang menikah sama pohon atau binatang? Nggak ada kan? Sama, saya juga tidak. Jadi saya hanya menikah dengan spesies yang sama kan begitu. Iya. Ini kita nggak ngomong agama, tapi Logika logikanya nalar nggak ya. masuk akal gitu. Iya. Kenapa saya bisa bilang begitu? Karena itulah yang dididikkan ayah saya. Jadi pada waktu saya kecil itu yang namanya orang digondol WW itu banyak. Saya nggak tahu kalau sekarang masih ada nggak. Nah kalau digondol WW biasanya kan terus diajak makan apa-apa. Nah bapak saya, karena banyak teman saya digondol WW selalu bilang, kamu nek suatu ketika digondol makhluk halus, jangan pernah mau makan, jangan pernah mau minum. Gitu, karena itu akan mempersulit kamu untuk pulang. Kan gitu. Andai kata bisa pulang pun mungkin sudah setengah waras gitu. Nah itu jadi patokan. Selain itu juga pemikiran saya sendiri. Jadi begini, andai kata saya ditawari makan atau ditawari menikah atau ditawari apa, kalau ini halusinasi atau mimpi, itu kan tidak merubah apapun. Saya tidak jadi kenyang. Iya. Dan kalau itu ternyata beneran, itu jadi lebih fatal lagi. Iya. Karena makanan mereka pasti bukan seperti yang tampak. Kalau yang tampak apapun ada mas, ayam panggang, kambing guling ada semua. Ada semua yang kita hanya bayangkan. Jadi ketika saya makan daun-daunan, saya kan bayangkan nanti kalau pulang saya akan makan sate, makan kulit, di situ ada. Tapi kan kalau ini halusinasi kan bodoh banget saya. Kenapa saya mau makan padahal ini cuma mimpi? Kan gitu. Nah lebih fatal lagi kalau ini beneran. Kan tidak mungkin di dalam desa yang dalam hutan yang nggak pernah dijamah manusia ada desa. Gitu. Ada kambing guling juga Ada gitu. kambingnya siapa? Iya, kambingnya siapa? Desanya sendiri itu seperti apa Pak? Rumah-rumahnya atau orang-orangnya? Rumah-rumahnya itu dari setengah dari bambu sama dari daun-daun kayak rembulung, tahu nggak mas? Oh iya. Ya yang di pinggir-pinggir sungai itu. Iya kan. Kayak Yang kering itu. gubuk itu ya. Ya. Rumah makan itu ya Pak? Mungkin kayak rumah-rumah Ya, di tapi Bandung. lebih Sunda kecil. itu. Oh lebih kecil. Lebih kecil. Tapi ada orang-orangnya gitu Pak itu Pak? Oh banyak. Pakaiannya kayak apa Pak? Pakaian Pakaiannya gaya tahun itu atau kolosal gitu? Kayak kerajaan-kerajaan? Om Hao tahu nggak pakaian tradisional Bali? Oh iya. Mirip seperti itu. Jadi kalau dibilang kayak orang Jawa kan, kalau orang Jawa kembenan itu kan di sini. Iya. Mereka kembenan di bawah susu. Iya kayak zaman-zaman Gitu. dulu ya. Iya. Iya. Di bawah susu. Iya. Cuman ada ini sekali lagi ya, ini belum tentu pengalaman real saya. Ini bisa saja halusinasi ya. Jadi ketika mereka makan, kan saya nggak mau makan, mereka makan. Saya lihat ada perubahan mas. Jadi tadinya kan kayak orang, tapi begitu makan, tampak dari perilakunya itu, mereka makan dengan dua tangan. Ini belum habis dikunyah, ambil lagi. Kemudian mulai ada iler, ada apa-apa yang menampak. Ini hanya kelihatannya kayak manusia, tapi ini sesungguhnya bukan manusia. Hidangannya itu apa Pak? Ya benar-benar kayak tadi. Prasmanan gitu ya? Pakai daun atau apa? Ya pakai daun, pakai tampah. Oh, ya. Tradisional itu ya? Ya, tradisional. Iya. Ada perasaan takut nggak sih Pak Alex pas ngeliat kayak gitu kondisinya? Saya bingung antara takut apa enggak, karena takutnya udah habis. Jadi takut itu saya kira sudah terlewati ketika harus bertemu harimau mas. Itu takut sudah habis. Jadi intinya gini, saya mau takut, mau kencing di celana, mau apapun, kalau mati aja. Udah tidak ada pengaruhnya. Nah, ketemu entitas lain ini kan setelah fase-fase ini kelewat. Jadi saya sudah kayak apa ya, kayak robot itu loh, sudah nggak punya perasaan. Jadi intinya saya hanya akan tetap berjalan selama saya masih hidup. Intinya begitu. Selama 14 hari. Ya. Kalau ini penasaran juga nih, kalau flora dan fauna Pak, yang pernah ketemu, yang nyata ini. Entah bunga-bungaan, anggrek. Harimau loreng itu ketemu, harimau anjing hutan ketemu, terus ini macan kumbang ketemu.
ular malah nggak ketemu. Padahal saya berharap ketemu ular karena Sama saya bisa sekali. makan kan. Iya, tapi iya. malah nggak ketemu. Belajar susah-susah Iya, kan cacing menjadi pawang besar-besar, ular. tapi tidak sebesar di Argopuro ya. Cacing Gunung Slamet itu cukup besar, tapi tidak sebesar di Argopuro. Argopuro kan bisa segini-segini. Cacing tanah itu. Iya, di pinggir-pinggir sungai itu kan, di tanah yang gembur itu ada itu. Jamur barang itu. Jamur banyak juga, jamur banyak, tetapi kan jamur ini kita harus hati-hati. Buah barang banyak ya Pak. Buah, Yang langka-langka. tapi kan pohonnya tinggi-tinggi, nggak Oh. bisa. Jadi saya lebih banyak makan umbi. Kalau umbi kan tengerannya lebih mudah. Kalau tanamannya merambat ke arah jarum jam, berarti dia nggak beracun. Kalau berlawanan itu berarti beracun kan begitu. Oh, arah rambatnya berlawanan. Nah, arah rambatnya berlawanan sama jarum jam itu berarti beracun. Kemudian serangga itu paling banyak. Rotan, kalau flora, rotan yang besarnya mungkin segini, itu segini banyak. Itu kayak jiman dinosaurus berarti ya? Iya, tapi kan saya tidak bawa pisau. Iya juga ya. Sama. Padahal umbut rotan itu kan bisa dimakan. Dalamnya itu ya. Iya, dalamnya bisa dimakan. Nah itu waktu ini Pak Lex, waktu di desa gaib itu hari keberapa kira-kira? Itu berarti 2 hari dari puncak, terus 4 hari Iqbal meninggal, 2 hari lagi ketemu Gagah, berarti 2, 4, 10 ya? 10. Udah mau terakhir ya. Iya, sudah mau terakhir. Jadi cara mengingat saya kan sekian hari kemudian ini, Tambah-tambah. nah itu menunggui 4 hari kayak gitu. Sangat nggak kebayang banget ya teman-teman. 14 hari di hutan dalam kondisi semuanya campur aduk ya, kelaparan ya. Dan sudah itu dicurigai. Iya. Jadi sampai di rumah sakit saya harus mengalami uji feses. Hmm. Benar nggak terjadi kanibalisme? Hmm. Dan itu sakit mas, sakit. Jadi dicurigai memakan teman sendiri itu, aduh, sampai harus diuji Iya, fesesnya. Real teman makan teman ya. Tanda Iya, petik. terus jaketnya itu kan juga di lab kan, ada bercak darah, ada apa gitu kan, ada rambut atau apa gitu, saya nggak tahu. Begitu. Oke, mungkin ke terakhir ya Om, ke terakhir ya. Nah, kalau dari Pak Alex sendiri, pelajaran yang bisa diambil nih dari kejadian ini apa Pak Alex? Saya itu sering bertanya pada diri sendiri, kalau misalnya setelah saya mendaki ratusan kali itu kembali terjadi, apa keputusan saya? Apa sama? Apa berubah? Pada kondisi yang tepat sama, artinya saya tidak bawa pisau, tidak bawa korek yang bisa tahan air, ya terpaksa saya akan tetap turun gitu. Tetapi dengan perlengkapan yang ditambah sedikit, misalnya koreknya kita nggak pakai korek batangan tapi korek gas, sehingga kita nggak ini nggak hujan aman, kena air hancur aman. kena air. Keputusannya bisa berubah. Saya akan berada di batas vegetasi, kumpulkan api untuk menahan dingin dan sebagainya, sampai kemudian cuaca cukup memungkinkan untuk kita naik dan sebagainya lah. Kelanjutannya seperti itu. Tapi kalau kondisinya tetap sama, kesimpulan saya ya sama, terpaksa turun. Sebab dinginnya itu luar biasa. Beberapa kali kan setelah itu, artinya usia saya sudah bertambah tua, saya lebih gampang mengalami hipotermia. Jadi ketika saya misalnya naik raung, rencananya mau ngecamp, tapi begitu saya rasakan udaranya sudah masuk ke tulang, bahkan kalau perlu merangkak saya turun. Karena memang ketinggian harus dikurangi supaya udaranya bisa lebih hangat dan sebagainya. Selain itu pergerakan itu juga perlu. Nah kalau kami waktu itu tetap berada di sana tanpa api, berarti kan tidak bergerak. Masa kita mau senam terus? Kan nggak mungkin. Ya sudah pasti kita kena hipo. Gitu. Jadi itu yang penting itu ini mitigasi. Jadi gunungnya kayak apa? Paham mitigasi lah ya. Ya, kami waktu itu kan tidak apa ya, mitigasi kami kurang tentang Gunung Slamet ini, sehingga perlengkapan yang dibawa itu tidak memadai.
Nah itu yang paling penting sekarang ini. Karena saya sering menjumpai anak-anak SMP masih kecil-kecil pada naik, tapi alatnya nggak cukup. Bahkan untuk menahan dingin tok aja nggak cukup. Belum lagi soal pengetahuan. Jadi kalau misalnya kita kan nggak pernah berharap kita tersesat, tapi kalau tersesat bagaimana kita mau memperpanjang hidup kita, intinya begitu. Nah itu juga harus dikuasai. Artinya survival dasar lah, minimal gitu. Oke. Nah, pesan-pesan nggak buat pendaki seperti apa, ada nggak pesan-pesan buat pendaki dari Pak Alex? Nggak ada gunung yang bisa kita taklukkan sebenarnya. Yang harus ditaklukkan diri sendiri. Saya pernah melihat orang berfoto di puncak Rinjani yang rapuh dan berselfie. Dia sudah di pinggir jurang. Hal seperti ini banyak terjadi. Jadi di Merapi, di mana yang orang jadi lupa terhadap lingkungannya hanya ketika dia mau mengambil foto tentang dirinya. Apa sih bedanya kalau di gambar itu jurangnya itu tinggal sejengkal atau masih 1 meter? Enggak kok. Backgroundnya kan tetap awan, sama-sama indahnya. Tapi hal-hal seperti ini kan terlalu berisiko. Dan kalau misalnya pun kita selamat dari satu musibah, itu bukan hal yang bisa disyukuri. Saya itu salah satu kefatalan yang saya sesali adalah pendakian itu. Jadi kalau saya boleh mengulangi, saya akan putuskan udah nggak usah naik Gunung Slamet gitu. Tetapi kalau harus mendaki Gunung Slamet, ya kalau situasinya sama ya tetap keputusannya sama. Artinya pada waktu itu dan sampai saat ini saya meyakini bahwa yang terjadi itu takdir, bukan kesalahan keputusan. Jadi memang kita digiring untuk begitu gitu. Iya, sudah takdirnya seperti itu gitu ya. Iya. Cukup kali Om ya. Iya, udah banyak pelajaran pesan yang didapat ya. Mungkin ada pesan-pesan juga dari Pak Alex gitu. Gunung itu kan sebenarnya ramah ya, dan sekarang ini jadi tren. Tapi yang membuat saya sedih itu ternyata tren naik gunung itu pengorbanan yang diberikan alam itu begitu banyaknya. Saya seringkali melihat monyet-monyet di gunung itu sekarang tidak jadi binatang, mereka jadi pengemis. Karena apa? Karena kita sebagai pendaki sering membuang makanan, membuang sampah yang itu ditemukan oleh monyet, oleh babi hutan, sehingga mereka malas mencari makanan. Mereka lebih suka mendekati pendaki. Iya. Pada zaman dulu hal seperti ini tidak. Mereka pergi kalau kita ada. Sekarang ini misalnya kita naik ke Gunung Cikuray, itu pada datang gitu. Babinya, kalau perlu pendakinya sampai harus naik ke pohon. Nggak usah jauh-jauh, di Gunung Kembang juga begitu. Di Merbabu itu monyet-monyet antre di jalanan, di Merapi juga datang ke tenda hanya untuk minta belas kasihan. Kan kita sebagai pencinta alam jadi sedih. Ini perilaku ini sudah berubah hanya karena keegoisan kita. Gitu. Jadi kita nggak berpikir bahwa perilaku kita itu bisa merusak keseimbangan alam. Itu yang kalau boleh saya berharap ke teman-teman mendaki itu agak dibatasi lah. Tentu saja kita boleh mendaki, itu bagus kok untuk pembentukan kepribadian. Tetapi ingat, apapun yang kita lakukan pengaruhnya itu sangat real. Itu bukan teori, itu benar. Satu lagi, saya naik ke Rinjani itu di pos 3 lewat ini Cembalun itu ada gua. Gua itu dipenuhi sampah. Saya langsung bilang sama porter, ini perilaku apa ini? Ini perilaku pendaki atau apa ini? Kok bisa begini? Kok tega itu loh. Jadi gua dimasukin sampah. Ternyata enggak. Yang masukin ke situ itu monyet. Jadi monyet pakai itu untuk alas tidurnya. Jadi kalau yang sepanjang jalan itu porter-porter dan penduduk setempat itu membersihkan. Tapi yang dimasukkan binatang ke gua untuk tidur, ini kan sudah perubahan perilaku, Mas. Iya. Nah itu. Jadi ketika melihat kayak begini ini kan kita jadi sedih. Berubah jadi polanya semuanya berubah ya. Iya, berubah. Luar
Ya Om. Iya. Iya. Mungkin kita cukupkan pelajarannya banyak banget ini, Banyak pengalaman banget, ya. bagi yang dibagi oleh Pak Alex sendiri. Kita sebagai generasi penerus dan berikut-berikutnya, mungkin justru yang kita takutkan adalah pola-pola yang berubah itu ya, Pak ya. Betul. Ya. Yang ibarat kata hewan ya, Iya. kemudian berubah mungkin karena banyaknya berinteraksi dengan manusia, Ya. melihat pola dari manusia sendiri, kondisi alam yang menyempit itu juga berpengaruh. Betul. Makanan yang tergerus juga ya, jadi ada pergeseran kita sebut budaya Ya. dari hewan-hewan itu. Bahkan nanti juga bisa berlangsung pada aneka hayati yang ada di situ juga, tanaman-tanaman ataupun tumbuhan liar gitu. Itu yang harus kita jaga sebagai pencinta alam. Juga kita harus perhatikan budaya-budaya setempat, tidak hanya budaya warganya saja, baik yang terlihat dan tidak terlihat, Iya. tapi juga flora dan fauna yang menjadikan ini sebagai habitat aslinya. Gitu sih. Makasih Pak Alex, Mas Ami. Iya. Sama saya juga Alex. terima kasih. Dan juga untuk Sobat Javanika juga yang sudah menyaksikan dari awal hingga akhir. Dan tetap dukung channel Kisah Tanah Jawa, podcast obrolan santai, dan juga channelnya Pak Alex ya. Ya. Iya, nanti juga kita akan ngobrol-ngobrol di situ juga. Dan tetap dukung dengan cara like, subscribe, dan nyalakan lonceng, serta share sebanyak mungkin, Iya. serta tinggalkan kritik, masukan, dan saran hanya di kolom komentar. Kita tutup kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi tansah pinaringan rahayu sagung dumadi.